warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak dan Ibu jamaah salat gerhana yang dirahmati dan dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini berkat lindungan, karunia, rahmat dan hidayahnya serta tuntunannya, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan salat gerhana bulan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dan perantara agar Allah memberikan dan menambahkan kenikmatan yang lain kepada kita semuanya. Nusalli wa nusallim ila habibina wa rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semuanya termasuk di antara umatnya yang digolongkan akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan dan munasabah yang mulia ini kita mengetahui bahwa gerhana bulan selalu menimbulkan rasa takjub, dan gerhana purnama yang biasanya terang benderang maka saat ini tiba-tiba meredup, perlahan tertutup oleh bayangan bumi. Jika Bapak Ibu menyaksikan di luar saat ini, begitulah kondisi bulan pada malam hari ini. Kadang bulan hanya tampak sebagian, kadang juga bulan berubah kemerahan. Namun fenomena ini tidak sering terjadi. Maka gambaran kejadian pada malam hari ini Allah tegaskan dan Allah sampaikan di dalam Quran surat Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gerhana bulan pada malam hari ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga sinar matahari terhalang mencapai kepada permukaan bulan. Secara ilmiah, perhitungan ini adalah lintasan benda langit, dan ini dipastikan dengan akurat bisa dilaksanakan. Namun kalau kita melihatnya dari sisi iman dan akidah, maka bulan ini tidak hanya terjadi dalam pandangan kosmik saja, melainkan jika kita bisa mengambil pesan spiritual di dalamnya. Maka pada kesempatan dan munasabah kali ini, tema tentang khutbah gerhana bulan adalah gerhana bulan dengan pantulan iman yang bisa kita ambil pesan-pesan spiritualnya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya tentang kejadian dan peristiwa gerhana bulan. Qala Rasulullah SAW, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena wafatnya atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, salatlah dan bersedekahlah. Maka inilah yang dijadikan momentum bagi diri kita untuk melaksanakan salat, untuk bertafakur, untuk bersedekah, untuk bertakbir, untuk bertahmid, melihat, menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah itu ada di depan hadapan mata kita semuanya. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang lain, mengapa kita ketika ada gerhana bulan melaksanakan salat, bertakbir dan bertahmid serta berzikir kepada Allah, bersedekah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wastighfarihi." Yang artinya maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepadanya dan beristighfar. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada sebuah kisah ketika malam gerhana bulan ini, masa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu hari atau malam di mana wafatnya putra Nabi. Putra Nabi itu bernama Ibrahim. Maka ketika peristiwa dan kisah ini terjadi, malam itu pun terjadi gerhana bulan. Namun pada waktu yang tepat dan pada waktu itu juga Rasulullah SAW menangkalnya dan juga memberikan responnya bahwa matinya atau wafatnya dan meninggalnya putranya yaitu Ibrahim bukan menjadi petanda dengan turunnya gerhana bulan. Maka Rasulullah SAW di dalam potongan hadis yang tadi kita sampaikan, inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi, yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena wafatnya atau hidupnya seseorang. Jadi hadis ini adalah sebuah teguran bagi diri kita ketika terjadi gerhana bulan ataupun terjadi gerhana matahari, itu bukan pertanda wafatnya atau lahirnya seseorang, melainkan ini adalah tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang secara tidak langsung Rasulullah memberikan teguran kepada kita bahwa segala mitos-mitos dan tahayul-tahayul yang ada di masyarakat kita harus dihapuskan dan dihilangkan. Karena semua apa yang kita saksikan di hadapan mata kita, semua apa yang ada di langit dan di bumi, gerhana bulankah, gerhana mataharikah, hujankah, kilatkah, dan lain sebagainya, semuanya adalah kuasa dan tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di gerhana bulan ini tidak berlangsung lama dan dia berlangsung singkat. Namun bagi diri kita yang menyaksikannya dengan merenung, melihat tidak hanya dengan mata dan fisik saja, jika kita melihatnya dengan iman, maka di sana kita bisa melihat pesan bahwa keteraturan alam ini, siang dan malam pergantiannya, ketepatan dan akurasi kehidupan manusia, jika tidak diatur oleh satu Tuhan yang esa dan kuasa, maka semuanya bisa berbenturan dan bisa bertabrakan. Artinya pesan di dalam pelaksanaan kita melaksanakan dan menunaikan sholat gerhana, utama malam hari ini adalah gerhana bulan, di dalamnya memiliki pesan bahwa kehidupan dan kekuasaan yang kita lihat di atas muka bumi ini ada yang mengaturnya, zat yang maha kuasa dan esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita maksudkan dengan pantulan gerhana bulan, dengan pantulan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa gerhana bulan pada malam hari ini, keimanan kita semakin meningkat ketika kita menyaksikan kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah. Semoga keimanan itu akan terus meningkat dan kita menjadi pribadi yang akan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri khutbah singkat kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa, bermunajat dan bermohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita jalan hidayah dan kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk melaksanakan syariat agama Allah dengan sebaik-baik dan semaksimalnya. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ini semuanya menjadi wasilah dan perantara agar Allah menuntut kehidupan kita dengan cara-cara yang husnul khatimah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والنجاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا الله، وأذل الشرك والمشركين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.